Ray Rangkuti, seorang pengamat politik Indonesia, potensi racuni generasi atau racuni pikiran generasi Z. Beliau mengatakan bukan partai politik. Baik teman-teman, kita ketemu lagi di Bukan Partai Politik edisi di jalanan ya. Kali ini teman-teman mungkin bisa menebak ya, ini masih ada di bumi Kalimantan Timur. Saya sekarang dalam perjalanan roadshow ada di salah satu sungai yang namanya Sungai Kandilo ya. Teman-teman yang tahu atau berdomisili di Kabupaten Pasir pasti paham tentang sungai ini ya, salah satu sungai yang tentu merupakan salah satu ikon. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu situasinya teman-teman. Baik, saya akan hadap di sini ya, itu ada jembatan menyeberang entah ke wilayah mana teman-teman. Baik, kita bicara tentang Ray Rangkuti, seorang pengamat politik yang potensi meracuni pikiran generasi Z. Apa pasalnya? Ini terkait dengan Pilkada Jakarta ya. Kita mau bicara tentang spesialisasi Pilkada Jakarta di mana Ray Rangkuti ya, dalam satu sesi di mana beliau bicara, diundang untuk berbicara, beliau menyampaikan, menganalisis, memberikan amatan beliau terkait dengan potensi kekalahan ya, potensi kekalahan dari pasangan Aman yang dikatakan beliau tidak aman ya. Ini saya sepakat kalau beliau mengatakan potensi aman tidak aman dalam artian pasangan Anies dan Iman ya, yang dianggap agak sulit bisa memenangkan potensi itu. Celah kekalahan itu sangat lebar karena beliau berpasangan dengan orang dalam sendiri, sehingga suara tidak akan kemana-mana dan suara tidak akan katakanlah bertambah. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah hal yang kemudian disampaikan oleh beliau untuk mencoba membangun, menalar satu kondisi dari potensi kandidasi Ridwan Kamil yang potensial berpasangan dengan Kaisang. Nah, nanti persoalannya akan terkait dengan persoalan ini. Jadi beliau mencoba untuk menakut-nakuti Ridwan Kamil bahwa Koalisi Indonesia Maju belum memberikan sinyal bahwa mereka akan benar-benar memberikan dukungan penuh, sehingga kalau berbasis pada dukungan cocktail effect dari Jokowi atau efek ekor jas Jokowi, agak sulit bisa memenangkan ya pasangan Ridwan Kamil dan Kaisang. Dan beliau mengatakan siapa sih Kaisang itu? Nah, ini akhirnya harapan beliau ke Ridwan Kamil ini tidak menjadi kontestan yang akan berhadapan-hadapan head to head dengan pasangan Aman yang tidak aman itu. Karena kalau Ridwan Kamil masuk ya bersama dengan Kaisang ya, itu posisi jelas bahwa pasangan Aman sungguh-sungguh ya tidak aman. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Ray Rangkuti, dan beliau menyarankan agar supaya yang jelas-jelas saja ya, Ridwan Kamil ya sudah mengamankan posisi sebagai Gubernur Jawa Barat yang potensial ya telak untuk mengungguli ya lawan-lawan yang kalau siapapun yang akan maju sebagai calon gubernur dari Jawa Barat. Jadi harapannya Ridwan Kamil itu tidak maju di Jakarta sehingga pasangan yang aman itu jadi aman begitu ya. Nah, ini posisi yang disampaikan oleh beliau, analisis beliau terkait dengan nilai efek Jokowi itu yang tidak bisa menjadi suatu modal sosial untuk memenangkan Jakarta. Kita tiba pada ruang di mana analisis beliau mencoba untuk menghadirkan satu data yang menurut saya sangat potensial meracuni generasi Z. Kita tahu bahwa potensi Kaisang akan didukung oleh generasi milenial dan generasi Z itu sangat potensial besar ya. Karena kita tahu PSI punya kans yang punya peluang yang besar, huge opportunity di Jakarta ya. Nah, di sini beliau mencoba untuk menarasikan sebuah data yang menurut saya agak sulit untuk bisa diterima secara logik ya. Beliau mengatakan bahwa isu tentang Jokowi itu berkaitan dengan persoalan nepotisme. Ada persoalan Gibran lah, ada persoalan Bobi Nasution lah, ada persoalan tentang Kaisang dan sebagainya ya. Ini yang kemudian beliau katakan bahwa nepotisme ala Trah Jokowi ini mengancam basis data terkait dengan pengangguran generasi Z yang diakumulasikan sekitar 10 juta itu ya akan tidak dapat apa-apa gara-gara Trah Jokowi itu mengambil posisi-posisi strategis. Ini sulit untuk
nalar logikanya ya, bagaimana data ini disampaikan di ruang publik dan mengatakan bahwa Gibran, kemudian Kaisang, Bobi Nasution akan mengancam ya. Dengan kata lain mau mengatakan ini menjadi variabel penyebab atau faktor penyebab pengangguran 10 juta generasi Z ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru dalam menafsir persoalan ini. Tetapi ini sebuah ancaman, sebuah retorika yang menurut saya ingin memberikan kesan kalau Anda memilih Kaisang, Anda kemudian akan berpotensi kehilangan pekerjaan atau tidak mendapatkan lapangan kesempatan. Jadi logikanya yang ingin dibangun adalah bagaimana bisa 3 keluarga Jokowi ini kemudian dibandingkan dengan 10 juta orang yang akan potensi kehilangan lapangan pekerjaan. Jadi statement yang seperti itu menurut saya tidak proporsional ya, tidak pada tempatnya untuk disampaikan di ruang publik, apalagi kepada anak-anak generasi Z yang potensial akan menjadi pemilih ya, pemilih dari Kaisang ya. Atau kemudian kita melihat bahwa urusan persoalan nepotisme yang terus dimunculkan dalam isu-isu tanpa kemudian mengkonekkan pada konteks data sejarah di belakang, bahwa sepanjang sejarah presiden ya selalu ada saja keluarga-keluarga dari presiden di lingkup orang-orang keluarga besar presiden. Saya kira itu bukanlah sebuah nepotisme ya, sesuatu yang dikatakan sebuah dinasti ya. Kemarin dalam konten yang lain saya sudah mengatakan bahwa dinasti nepotisme no ya, dinasti no, tetapi dinasti politik no, tetapi dinasti kesejahteraan yes. Ini menjadi sebuah catatan yang perlu harus disampaikan. Saya kira dalam satu kesempatan sebenarnya saya sudah pernah duduk bersama satu meja sebagai pembicara di sebuah wilayah dalam isu sebelum kontestasi kekuasaan atau politik pilpres bersama dengan Ray Rangkuti. Tapi saya tidak mau banyak membahas tentang perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan saya terhadap beliau. Biarlah beliau berkiprah di ruang ranah publik, tetapi saya ingin memberikan catatan kali ini bahwa Bang Ray Rangkuti sepertinya tidak lagi menjadi seorang pakar atau mau saya mengatakan sebagai pengamat politik yang netral. Ya, kelihatannya beliau sudah mengambil posisi yang sangat jelas melawan rezim Jokowi yang menurut saya tidak juga terlihat sebagai orang-orang yang menganalisis dengan basis data yang baik ya. Saya siap untuk mendampingi, untuk selalu mengkritisi Bang Ray Rangkuti untuk menghadirkan satu perspektif lain. Kalau analisis saya keliru tentang hal ini, ya saya mohon maaf, silakan saja teman-teman luruskan, karena saya berharap pembicara-pembicara publik di ruang-ruang publik di Indonesia ini, di negara kita ini, mau memberi ruang bahwa ada kemungkinan mereka salah melakukan analisis. Seperti yang saya sampaikan bahwa ada kemungkinan besar saya salah mengira bahwa Bang Ray Rangkuti berpikir tentang potensial meracuni ya, statement-statement beliau potensial meracuni generasi Z yang diambil dalam konteks data 10 juta pengangguran Gen Z yang dibandingkan dengan dinasti politik ya, gara-gara Gibran, gara-gara Kaisang, gara-gara Bobi Nasution, maka 10 juta orang generasi Z berpeluang untuk tidak memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran abadi. Ya, saya kira ini merupakan sebuah catatan saya, bukan partai politik.